Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Titis Fatarina Mahfira SE, MSM, CRA, CRP, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Ekonomi ini, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang materi analisis ISLM. Boleh slide selanjutnya. Ini berikut anggota dari kelompok kami yang beranggotakan Alvito Ahmad Fazal, Devliani Cahya Safitri, dan saya sendiri Dwi Cahyaningrum, Muhammad Ridho Danapati, dan Tio Bona Hisyam Soleh. Nah, apa sih analisis ISLM itu? Analisis ISLM adalah salah satu kerangka kerja teoritis dalam ekonomi makro kami dan menganalisis hubungan antara tingkat pendapatan atau output dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Analisis ISLM itu sering digunakan untuk menggambarkan efek kebijakan fiskal dan moneter terhadap output, tingkat bunga, dan tingkat harga. Nah, di sini ada pembagian pasar dalam ekonomi makro. Analisis ISLM ini membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang. Ada 3, yang pertama itu pasar barang termasuk jasa, dan yang kedua pasar uang termasuk modal, dan yang terakhir ada pasar tenaga kerja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tio Bona. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Dwi. Berikut adalah model model ISL atau model IS dan LM. Nah, berikut IS atau pasar barang yang persamanya Y sama dengan C, buka kurung, Y min T, tutup kurung, ditambah I R plus G tambah NX. Sedangkan LM atau pasar uang M per P sama dengan L, R, dan Y. Berikutnya boleh di next. Beritahu persamaannya, pendapatan sama dengan Y, konsumsi sama dengan C, investasi sama dengan I, net ekspor sama dengan NX, tingkat bunga sama dengan R. Nah, berikut juga variabel eksogen yang persamaannya LM, terdiri dari belanja pemerintah sama dengan G, pajak atau minus transfer sama dengan T, dan money supply sama dengan M. Boleh di sini next. Nah, berikut grafik dari analisis ISLM atau IS yang tadi bilang Y sama dengan C, Y min T tambah I R plus G, LM M per P sama dengan L dan buka kurung R, Y tutup kurung. Berikut grafik dari analisis IS dan LM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devliani. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara suku bunga atau R dan tingkat output atau Y yang menjamin tercapainya keseimbangan di pasar barang atau equilibrium. Kurva ini dapat dibentuk dengan persamaan investasi atau I terhadap saving atau S. Boleh di slide berikutnya?
Jadi berikut adalah contoh kurva IS dengan persamaan bentuk Y sama dengan C buka kurung Y dikurang T tutup kurung ditambah I buka kurung R tutup kurung ditambah G. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Contoh soal kurva IS. Berikut adalah contoh soalnya. Fungsi konsumsi C sama dengan 0,6Y ditambah 40 MRP. Lalu fungsi pengeluaran investasi I sama dengan 80 dikurang 400I. Yang ketiga, tingkat bunga yang berlaku yaitu 10%. Soalnya tentukan fungsi keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Boleh ke slide berikutnya. Y sama dengan C ditambah I. Y sama dengan 0,6Y ditambah 40 ditambah 80 dikurang 400I. 0,6Y tadi dipindah ruaskan ke ruas Y, jadi 1 dikurang 0,6Y sama dengan 40 tambah 80 itu kan 120. Jadi 120 dikurang 400I. Hasil dari 1 kurang 0,6 tadi itu 0,4Y sama dengan 120 dikurang 400I. Y sama dengan 120 dikurang 400I per 0,4. Hasilnya jadi Y sama dengan 300 dikurang 1000I. Lalu kurvanya ada di sampingnya yang menunjukkan dari jawaban tadi. Next, boleh ke slide berikut. Udah ya. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alvito. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva LM. Nah, kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Selanjutnya. Nah, rumus kurva LM itu M per P sama dengan L dalam kurung R dan Y. Nah, tutup kurung. Selanjutnya. Nah, berikut ada contoh soal kurva LM. Otoritas moneter suatu negara telah mengedarkan uang sejumlah 500 triliun. Fungsi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga L1 masyarakatnya adalah 0,2Y. Dan fungsi permintaan uang untuk spekulasi atau L2 adalah 428 dikurang 400I. Tuliskan persamaan kurva LM dan gambarkan kurvanya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada jawabannya. Sama ada diketahui M-nya itu 500, L1-nya 0,2Y, L2-nya 428 dikurang 400I. Pertanyaannya, yang pertama, fungsi keseimbangan pasar uang atau kurva LM. Pertanyaan yang kedua, kurva LM, gambar kurvanya. Nah, dijawab fungsi keseimbangan pasar uang atau kurva LM. L sama dengan M. 0,2Y ditambah 428 dikurang 400I sama dengan 500. Lalu 0,2Y sama dengan 500 dikurang 428 ditambah 400I. Y buka kurung 72 ditambah 400I tutup kurung
per 0,2. LM atau Y 360 ditambah 2000 I. Nah, lalu mencari sumbu X dan Y, LM atau Y sama dengan 360 ditambah 2000 I. Y sebagai sumbu X dan I sebagai sumbu Y. Nah, berikut ini adalah kurva LM-nya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kami akan berlanjut ke keseimbangan serempak. Keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva IS dan kurva LM, sehingga tercipta tingkat bunga. Perpotongan tersebut menciptakan tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan. Berikut adalah contoh soal dari keseimbangan serempak. Jika diketahui fungsi konsumsi adalah C sama dengan 100 ditambah 0,75Y dan I sama dengan 60 dikurang 2001, jumlah beredar MS adalah 500 dan jumlah permintaan uang adalah MD sama dengan 0,2Y ditambah 428 min 400I. Tentukanlah keseimbangan umum IS LM. Yang pertama adalah fungsi GS dua sektor dengan Y sama dengan C plus. Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y ditambah 60 dikurang 2001. Y min 0,75Y sama dengan 160 min 2001. Y min 640 dikurang 800I yang merupakan fungsi IS. Lalu fungsi LM-nya MD dikurang MS dengan 0,2Y ditambah 428 min 400 min 500, 0,2Y min 500 min 428 ditambah 400I menghasilkan Y sama dengan 360 ditambah 2001 yang merupakan fungsi LM. Sehingga keseimbangan pasar uang dan barang dapat menggunakan persamaan IS sama dengan LM dengan 640 dikurang 800I sama dengan 36W ditambah 200I sama dengan 0,1 atau 10%. Maka keseimbangan pasar barang dan uang terjadi saat tingkat bunga 10% dengan pendapatan nasional Y dengan 560. Diperoleh dari substitusikan nilai I yaitu 10% ke salah satu fungsi IS atau LM. Y sama dengan 640 dikurang 800I. Kita substitusikan yaitu 640 dikurang 800 dikali 0,1 yang menghasilkan Y sama dengan 560. Grafiknya dapat ditunjukkan pada sisi kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.